Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali memulai dan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Sahih Muslim, di mana pada pertemuan yang terakhir kita masih membahas kitab Siyam yang seyogianya mesti kita selesaikan, tapi tidak bisa ya, karena memang pembahasannya panjang. Maka kita akan lanjutkan pembahasan dari masih dalam kitab As-Siyam, yaitu kitab tentang puasa, yaitu bab yang ke-30, yaitu bab Fadlus Siyam, yaitu keutamaan puasa. Hadis yang ke-2698 dari kitab Sahih Muslim. Hadis ini dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah azza wa jalla, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam huwa li wa ana ajzi bihi fa walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulfatu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah azza wa jalla berfirman, seluruh amalan anak cucu Adam, anak keturunan Adam, adalah untuk dia kecuali puasa. Di mana puasa tersebut adalah untukku dan aku yang akan berikan balasan baginya. Kemudian Nabi bersumpah, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, yaitu demi Allah, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah SWT daripada minyak kasturi. Dalam hadis yang mulia ini, di mana hadis ini adalah hadis qudsi, di mana Rasulullah SAW meriwayatkan hadis ini dari Allah SWT, yang disebut dengan istilah para ulama hadis qudsi, di mana Allah SWT mengatakan dalam hadis ini, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam, bahwasanya seluruh amalan anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Apa maksudnya? Bahwasanya seluruh amalan anak Adam ini untuknya kecuali puasa. Kemudian Allah mengatakan, huwa li wa ana ajzi bihi, dan dia untukku dan aku yang akan memberikan balasan. Maka secara umum tentunya seluruh amalan yang dilakukan oleh manusia, anak cucu Adam, adalah untuk dia, dalam artian bahwasanya dia yang akan memperoleh balasannya nantinya. Tetapi di sini Allah SWT mengecualikan puasa. Ini menunjukkan
puasa memiliki keutamaan tersendiri dari amalan-amalan yang lainnya. Ini menunjukkan puasa memiliki keutamaan dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi di sini, kenapa puasa memiliki keutamaan atau pengecualian dari amalan atau ibadah yang lain? Di sini disebutkan perkataan para ulama, di antaranya ada beberapa perkataan. Yang pertama, bahwasanya tidak ada dari umat-umat terdahulu dari kalangan orang-orang musyrik ataupun kafir yang menyembah berhala-berhala mereka dengan puasa. Mereka menyembah berhala-berhala mereka itu mungkin dengan sedekah, dengan sholat, sujud di hadapan patung tersebut. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir sejak zaman dahulu mereka beribadah kepada patung-patung mereka, sembahan mereka selain Allah dengan apa? Dengan mungkin dengan sujud, dengan sholat, atau dia dengan bersedekah dan sebagainya. Dan tidak ada di antara mereka yang beribadah kepada patungnya tersebut, sembahan mereka selain Allah, dengan ibadah puasa. Ini di antara perkataan. Yang kedua, perkataan yang kedua disebutkan oleh Imam Nawawi di sini, pengkhususan ibadah puasa itu kata Imam Nawawi, karena ibadah puasa itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya dari sisi kerahasiaannya, di mana ibadah puasa itu lebih kepada rahasia seseorang dengan antara dirinya dengan Allah, sehingga menyebabkan apa? Puasa lebih ikhlas. Kalau sholat dilihat orang, kalau zakat atau sedekah mungkin dilihat orang, ditulis dan sebagainya. Haji, umroh apalagi diantar sama orang sekampung. Tapi puasa enggak ada yang tahu ini si fulan puasa atau enggak, tahu. Ini menunjukkan keistimewaan puasa. Ini diantara yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini, makna pengkhususan puasa di sini. Disebutkan yang lain, perkataan yang lain oleh para ulama, bahwasanya Allah SWT dalam hadis qudsi ini mengatakan seluruh amalan anak cucu Adam untuk dia kecuali puasa, dan aku yang akan memberikan balasan terhadapnya. Ini menunjukkan bahwasanya pahala puasa berbeda dengan pahala ibadah-ibadah yang lain. Ini juga disebutkan oleh para ulama, bahwasanya ketika Allah mengatakan illa shaum, kemudian wa ana ajizi bihi, aku akan memberikan pahala buatnya, menunjukkan bahwasanya pahala puasa itu berbeda dengan pahala-pahala ibadah yang lainnya, di mana nanti akan disebutkan dalam riwayat bahwasanya kebaikan itu al-hasanatu bi asyri amsalihha, kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah SWT sampai 10 kali lipat. 10 kali lipat minimal. Allah SWT mengatakan dalam hadis qudsi juga yang akan nanti ada ini, al-hasanatu bi asyri amsalihha, bahwasanya kebaikan itu minimal dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ah, sampai 700 kali lipat. Dan juga Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain ila ad'afin katsira, dalam kelipatan yang banyak. Maka dalam hal ini amalan ibadah yang kita lakukan, puasa, salat misalnya, atau sedekah, haji, umroh atau yang lainnya,
Membaca Al-Quran, berzikir, itu 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa, kata Allah. Puasa itu tanpa batas. Artinya Allah SWT akan berikan pahala yang tidak terhingga. Kenapa? Karena puasa berbeda dengan ibadah yang lainnya. Di mana seorang ketika dia berpuasa, dia meninggalkan tentunya makan dan minum dan sebagainya dalam waktu yang sangat lama, ya dari subuh sampai maghrib. Tidak ada ibadah yang seperti itu, ibadah yang lama. Sholat, berapa lama sholat? 5 menit, 10 menit, selesai. Haji memang lama, cuman orang boleh makan minum. Tapi puasa enggak. Satu ibadah yang durasinya panjang, yang tidak boleh seorang makan, minum dan sebagainya. Maka ini menunjukkan kekhususan puasa. Makanya Allah SWT dalam hadis qudsi, wa ana ajzi bihi, aku akan berikan balasan terhadap puasa tersebut. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama makna pengecualian puasa, seluruh amalan anak Adam untuk dia kecuali puasa. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya seluruh amalan kita, amalan yang dilakukan oleh seorang muslim itu di hari kiamat itu bisa jadi berkurang. Na'udzubillah. Kenapa? Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, riwayat orang yang muflis. Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Kalian tahu enggak siapa orang yang muflis? Maka para sahabat mengatakan, man la malalahu wala mata. Mereka mengatakan, apa? Kalian tahu enggak orang yang muflis? Orang yang bangkrut. Kata para sahabat, orang yang enggak punya harta, orang yang enggak punya perkakas, enggak punya harta. Kata Nabi, bukan itu. Al-muflis min ummati yaumal qiyamah. Adapun orang yang muflis di antara umatku, naudzubillah, di hari kiamat nanti adalah man ja'a bil hasanat mithlal jibal, kata Nabi. Orang yang datang pada hari kiamat dengan kebaikan seperti gunung yang besar, banyak. Tapi apa? Qad syatama hadza wa zalama hadza wa daraba hadza. Fatu'khadhu min hasanatihi. Tetapi dia di sisi yang lain sudah mencela orang ini, menghina orang ini, memukul orang ini, menzalimi orang ini. Akhirnya apa? Dia akan dikisos di hari kiamat, diambil kebaikannya, diberikan kepada orang yang dia zalimi. Nah, di sini Allah SWT mengatakan illa shaum, kecuali pahala puasa tidak diambil. Ini menunjukkan keutamaan puasa. Jadi amalan yang lain bisa berubah, bisa berkurang. Amal ibadah yang kita lakukan, sholat, sedekah, itu pahala-pahalanya yang banyak, tapi bisa berubah, bisa berkurang karena kezaliman yang kita lakukan kepada manusia, yang itu akan dikisos di hari kiamat. Kecuali pahala puasa tidak diambil, karena itu adalah wa ana ajzi bihi fa innahu li, kata Allah, karena itu adalah untukku, huwali. Maka hadis ini menunjukkan keutamaan ibadah puasa. Bisa kita bayangkan bagaimana ibadah-ibadah yang lain itu pahalanya bisa berkurang. Beda dengan ibadah puasa, maka tidak berkurang. Ini diantara penafsiran para ulama yang menunjukkan bahwasanya ibadah puasa memiliki keutamaan tersendiri dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Termasuk dalamnya tentunya ibadah puasa lebih
menunjukkan keikhlasan seseorang dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Karena orang nggak tahu si fulan ini puasa apa enggak, nggak tahu. Maka semakin amal ibadah itu tidak terlihat, tersembunyi, itu lebih dekat kepada keikhlasan. Kemudian Rasulullah SAW bersumpah dalam hadis ini, la khulfatu fami sha'im atyabu indallah min rihil misk. Sungguh, kata Rasulullah SAW, khulfah dalam riwayat yang lain, khuluf atau sebagian membacanya khuluf. Dua-duanya boleh, tapi yang lebih banyak khuluf. Disebutkan oleh Imam Nawawi di sini. Dalam riwayat ini la khulfah, ya artinya sama. Artinya adalah taghayyur raihatul fam, yaitu berubahnya bau mulut orang yang berpuasa. Kenapa? Karena lambungnya kosong. La khulfatu fami shaim, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa, atyabu indallah, lebih harum di sisi Allah atau bagi Allah daripada bau minyak wangi atau kasturi atau yang semisal. Ya, subhanallah, ini keutamaan orang yang berpuasa. Bagaimana bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Kenapa lebih harum di sisi Allah? Karena bau mulutnya keluar dari hasil ketaatan kepada Allah SWT. Sebagaimana darahnya orang yang mati syahid, itu juga Nabi SAW sebut atyabu minal misk, launuhu launud dam wa rihuhu rihul misk, kata Nabi SAW. Bahwasanya orang yang mati syahid akan bangkit di hari kiamat dengan darahnya ketika terbunuh di dunia. Warnanya merah tapi wanginya lebih atau baunya seperti minyak kasturi. Kenapa? Karena darah itu keluar dalam ketaatan kepada Allah SWT. Maka ini menunjukkan keutamaan dari ibadah puasa dan keutamaan orang yang berpuasa. Keutamaan ibadah puasa dan keutamaan orang yang berpuasa. Kemudian hadis selanjutnya, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-siyamu junnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang singkat, Nabi mengatakan as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Atau puasa itu adalah seperti perisai. Puasa itu perisai, itu yang lebih pas. As-siyamu junnah. Puasa itu perisai. Kalau dalam istilah ilmu bahasa Arab, ini disebut tasbih balik, yaitu penyerupaan yang balik, yang mendalam, yang paling tertinggi. Nabi sebenarnya dalam hadis ini ingin mengibaratkan, mengumpamakan puasa seperti sebuah tameng atau perisai. Tapi Nabi buang kalimat huruf kafnya. Maka Nabi langsung mengatakan as-siyamu junnah. Itu yang paling tinggi. Puasa adalah perisai. Puasa adalah tameng. Tameng dari apa? Para ulama menjelaskan ada dua makna, yaitu tameng bagi orang yang berpuasa untuk jatuh dari ke dalam perbuatan maksiat dan dosa atau yang dilarang oleh Allah SWT karena dia berpuasa. Karena puasa itu akan dia lapar, mempersempit jalan syaitan. Maka dengan ibadah puasa dia menjaga dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan juga seorang ketika dia berpuasa, dia akan menjaga diri. Bagaimana saya ini
berbicara yang tidak baik dan sebagainya. Ini saya berpuasa, dia akan menjaga dirinya. Ini keutamaan puasa. Seorang ketika dia berpuasa dan merasa dirinya puasa, dia akan menjaga. Kemudian yang kedua, menjaga dirinya dari azab api neraka. Dua makna ini disebutkan oleh para ulama dan dua-dua makna tersebut benar. Di mana di dunia seorang yang dia berpuasa, puasa itu kan menjadi tameng buat dia untuk jatuh pada perbuatan maksiat. Dia ingat dia berpuasa dan juga secara sendirinya puasa akan menyempitkan jalan syaitan dalam dirinya karena dia lapar. Kemudian juga puasa dengan pahala dan keutamaan puasa akan menjauhkan dia dari api neraka, menjaga dia dari api neraka. Semuanya nanti akan disebutkan dalam hadis Nabi yang akan datang. Kemudian hadis selanjutnya dari Abi Hurairah juga radhiyallahu ta'ala anhu, yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi was-siyamu junnah fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth yawma idzin wa la yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalah falyaqul inni imru'un sha'im walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fami sha'im atyabu indallah yaumal qiyamah min rihil misk walis-sha'imi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Hadis ini ada juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dengan redaksi yang lebih lengkap ya, dan menggabungkan riwayat sebelumnya, di mana dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Allah SWT berfirman, ini juga hadis qudsi, sama dengan hadis pertama dan kedua tadi, bahwasanya seluruh amalan anak Adam untuk dia kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah SWT, dan aku akan memberikan balasan terhadapnya, terhadap puasa tersebut dan orangnya. Dan puasa adalah tameng atau perisai yang akan menjaga seorang dari perbuatan maksiat dan neraka Allah SWT. Jika pada hari seseorang itu berpuasa, maka hendaknya dia tidak mengatakan perkataan fala yarfuth, kata Nabi. Janganlah dia mengatakan perkataan yang rafath. Rafath itu perkataan yang kotor atau perkataan yang tidak pantas. Wala yaskhab, maknanya disebutkan oleh Imam Nawawi adalah janganlah dia berteriak, membentak dan sebagainya. Atau perkataan yang mendatangkan perbuatan dosa. Fa in sabahu ahadun, jika ada orang lain, seseorang yang mencela dia atau mungkin mengajak bertengkar dengan dia, maka hendaknya dia mengatakan, kata Nabi, inni imru'un sha'im. Katakan, sungguhnya aku sedang berpuasa. Sungguh demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, itu demi Allah, kata Nabi SAW, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah SWT pada hari kiamat daripada bau minyak kasturi. Dan bagi orang yang berpuasa memiliki dua waktu yang dia senang bergembira dengannya, dengan kedua waktu tersebut, yaitu ketika dia berbuka, dia senang dan gembira dengan berbukanya, dan ketika dia berjumpa dengan Allah SWT, dia senang dan gembira dengan puasanya. Maka hadis ini ada tambahan dari riwayat sebelumnya tadi, bahwasanya seorang ketika dia berpuasa, maka janganlah dilarang oleh Nabi SAW. Hendaknya dia, kata Nabi, tidak mengatakan perkataan yang kotor, yang tidak pantas, tidak senonoh, tidak membentak, tidak mengatakan perkataan yang buruk, yang di dalamnya ada dosa.
Ini menunjukkan bahwasanya seorang berpuasa tidak hanya sekedar dia menahan lapar dan haus, tapi menahan lisannya, matanya, pendengarannya, anggota tubuhnya dari apa yang dilarang oleh Allah SWT. Jikapun ada orang yang mencela dia atau mengajak dia bertengkar dan sebagainya, maka dia mengatakan, aku berpuasa. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya apa? Jika seorang boleh seorang memberitahukan kepada orang lain dia berpuasa kalau di situ ada maslahat. Ini faedah dari hadis ini. Bahwasanya dia mengatakan dirinya sedang berpuasa jika dia ada maslahatnya. Boleh dia melakukan itu. Kalau tidak enggak perlu. Enggak perlu dia umumkan, saya ini lagi puasa nih hari ini. Pengumuman gitu. Atau bikin status di medsos, enggak perlu itu. Tapi kalau ada orang yang mengajak dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT atau mungkin mengajak dia bertengkar dan sebagainya, dia menahan diri atau membuat dia kesal atau marah. Dia menghindar dan mengatakan saya lagi puasa. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ya boleh dia mengatakan itu, dan hendaknya orang yang mendengar itu dia juga menghargai. Maka hendaknya di sini faedah dari hadis ini apa? Orang yang tidak puasa mestinya menghargai orang yang berpuasa, bukan dibalik. Ketika dia mengatakan inni shaim, saya sedang berpuasa ini, kamu hendaknya mengerti. Apa artinya? Kalau ada orang yang berpuasa di hadapan kita, kita hormati dia. Kita membantu dia menjaga puasanya. Bukan malah kita menggoda dia. Menggoda dia untuk melakukan perkataan yang tidak benar atau menggoda dia dengan makanan. Enggak boleh. Hormati. Hendaknya kita menghormati orang yang berpuasa. Ini hadis yang menunjukkan apa? Orang yang tidak berpuasa hendaknya menghormati orang yang berpuasa. Sekali lagi, bukan sebaliknya. Orang yang tidak berpuasa dihormati. Bukan. Kemudian faedah dari hadis ini juga tadi disebutkan la khuluf ya. Kalau tadi lafaznya la khulfah, artinya sama. Khulfah atau khuluf atau khuluf fami shaim, yaitu bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi di hari kiamat. Dalam hadis ini atau faedah dari kalimat ini bukan berarti ada sebagian ulama yang mengambil istimbat dari hadis ini dengan mengatakan apa? Orang yang berpuasa tidak boleh dia sikat gigi atau bersiwak. Nah, dalilnya ini. Maka disebutkan oleh sebagian para ulama itu adalah pendalilan yang kurang pas. Dengan dia mengatakan tidak boleh bersiwak atau menyikat giginya ketika berpuasa. Kenapa? Ini dalilnya la khuluf, nanti hilang bau mulutnya. Udah biarin aja mulut itu seperti itu. Ya sebagian ulama berpendapat seperti itu. Dan ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi. Tapi sebagian yang lain mengatakan tidak. Ya, tidak seperti itu. Bahwasanya seorang boleh untuk tetap dia bersiwak. Yang dilarang oleh para ulama adalah dia memakai odol yang dikhawatirkan, yang banyak dan berlebihan, yang dikhawatirkan masuk ke dalam tenggorokannya. Itu yang dilarang. Itu yang dikhawatirkan. Tapi kalau misalnya sedikit dan tidak khawatir, enggak masalah. Karena khuluf itu adalah bau mulut karena lambungnya kosong, bukan karena mulutnya yang tidak disikat, bukan itu. Seorang yang tidak makan dia lapar, ya, lambungnya beda bau lambungnya akan apa? Karena lapar kosong maka akan keluar lewat mulutnya bau. Ini yang dimaksud. Maka ya wallahu alam memang sebagian para ulama tadi disebutkan oleh Imam Nawawi juga di sini
mengambil istimbat bahwasanya orang nggak boleh sikat gigi atau bersiwak ketika dia berpuasa. Padahal Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang umum, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Atau dalam riwayat yang lain inda kulli wudu. Kalau bukan karena takut menyusahkan umatku, aku akan nyuruh mereka untuk bersiwak setiap kali salat atau setiap kali wudu. Dalam hadis itu setiap kali salat atau setiap kali wudu, baik dia puasa ataupun tidak. Nah, di situ umum. Kemudian dalam hadis ini juga disebutkan bahwasanya bagi orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan atau kegembiraan. Yang pertama di sini disebutkan idza aftara fariha bi fitrihi, ketika dia berbuka dia gembira, senang, bahagia dengan berbukanya. Di sini para ulama termasuk Imam Nawawi di sini menyebutkan bahwasanya seorang ketika dia berbuka dia senang dan gembira karena dua hal. Yang pertama dari sisi manusiawinya, ya, yang tadinya dia tidak boleh makan, tidak boleh minum, dia haus, dia lapar, terus sekarang boleh, tentunya senang. Itu fitrah, itu manusiawi. Itu semua orang pasti merasakan itu. Tapi yang paling penting yang kedua, yaitu hendaknya, dan ini mesti kita selalu ingat ini, atau kita mestinya merasakan ini ketika kita berbuka. Jadi kita berbuka hendaknya senang itu bukan karena wah subhanallah kita bisa minum ini, tadi haus banget ini. Ya itu wajar. Senang itu tidak dipungkiri. Mau bisa makan ini, tadi lapar banget. Ya, itu manusiawi, biasa. Tapi yang kedua yang harus mesti selalu ada dalam pemikiran kita. Yang kita senang apa? Kita senang bisa berpuasa. Menyempurnakan puasa hari ini. Itu hendaknya kita senang dengan itu. Kenapa? Karena tentunya dengan kita sempurna puasa, kita mendapatkan pahala dari Allah itu. Makanya coba lihat doa yang diajarkan oleh Nabi ketika berbuka. Apa doanya? Zahabadz dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Itu ada dua kandungan. Zahabadz dhama'u, ya hilang dahaga sudah tadi. Ya kita dari haus tadi hilang dahaga. Wa batalatil uruq, maka basah sudah kerongkongan, tenggorokan. Yang ketiga, kalimat yang ketiga, wa thabatal ajru insyaallah. Dan pahala ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Dan itu harus mestinya kita ingat. Bahwasanya ketika kita berbuka puasa, kita senang, alhamdulillah. Melegakan dahaga kita. Tapi apa? Jangan lupa. Kegembiraan itu hanya dunia itu. Yang lepas hausnya, laparnya hilang itu dunia. Tapi yang lebih penting dari itu adalah pahala. Kita bisa berpuasa hari ini dengan sempurna. Puasa hari ini sempurna. Tidak ada di dalamnya hal yang mengurangi pahala puasa. Dan kita berharap pahala itu juga sempurna. Ini yang paling penting. Yang mestinya kita bahagia dengan itu. Nah, seorang mukmin mestinya dia merasakan itu ketika dia berbuka. Bukan hanya sekedar wah, senang nih makan, ada kolaknya, ada esnya, cendolnya macam ya. Itu aja, tapi ada nilai yang lebih daripada itu. Makanya tadi kita sebutkan, coba renungkan doa yang diajarkan oleh Nabi. Zahabadz dhama'u wa batalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Yang terakhir ini. Pahala, di mana kita bahagia dengan pahala yang kita raih pada hari ini, di mana kita berpuasa,
Bayangkan dari pagi, dari subuh sampai maghrib. Kita dapatkan pahala, senang. Seorang mukmin dia senang ketika ibadahnya sempurna. Dia dapat pahala yang sempurna dari Allah SWT, itu yang lebih besar kesenangannya. Makna ini sekali lagi harus selalu kita ingat. Di sini ada nilai tambahnya kita. Kemudian wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Di dunia seorang yang berpuasa dia senang ketika dia berbuka. Di akhirat, subhanallah, wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmihi. Kalau kita di dunia senang ketika kapan? Ketika berbuka. Dengan bukaan itu kita senang. Tapi di akhirat, wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmihi. Ketika dia berjumpa dengan Allah kapan? Di akhirat. Fariha bisawmihi. Dia senang, gembira, bahagia dengan puasanya. Kenapa? Dia diberikan taufik oleh Allah SWT, hidayah, kekuatan untuk bisa berpuasa. Senang dia dapat pahala, dia bawa pahala. Bangga dia berjumpa Allah. Kenapa? Aku ini berpuasa ya Allah. Ini kebahagiaan yang dibawa oleh seorang yang berpuasa. Ketika di dunia dia berbuka, senang. Di akhirat dia berjumpa dengan Allah SWT, dia senang, bangga dengan Allah, berjumpa dengan Allah dengan membawa pahala, dengan membawa puasanya. Coba kita pikirkan, kita ingin berjumpa dengan Allah, apa yang mau kita bawa? Apa yang kita mau banggakan? Ini yang perlu diingat. Kita ingin berjumpa seorang, kita ingin bangga, oh bawa ini, bawa itu. Coba sekarang kita mau berjumpa dengan Allah, apa yang kita mau banggakan? Harus ada yang spesial ketika berjumpa dengan Allah SWT. Dan ini keutamaan orang yang berpuasa. Kemudian hadis selanjutnya juga dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah SAW, kullu amali ibni Adam yudha'af al-hasanatu asyru amthaliha ila 700 dhifin. Qala Allah azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-shaim farhatani farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih la khulufu fihi atyabu indallahi min rihil misk. Hadis ini masih mirip ya dengan hadis sebelumnya, sedikit ada tambahan. Di sini juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya seluruh amal dari anak cucu Adam, amalan dari anak Adam itu akan dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalas 10 yang semisal dengannya sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah SWT mengatakan, illa shaum, kecuali puasa. Ini sebenarnya semuanya adalah hadis qudsi. Kecuali puasa. Sungguhnya puasa itu untukku dan aku akan berikan balasan terhadapnya. Kemudian ada tambahan di sini, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Maka ini salah satu keutamaan puasa. Di mana seorang yang berpuasa apa? Meninggalkan syahwatnya dan makanannya min ajli, karenaku atau untukku. Inilah rahasia Allah SWT memberikan pahala khusus untuk puasa. Kenapa? Puasa, tadi kita sudah sebutkan bahwasanya ketika berpuasa seorang meninggalkan syahwatnya dan makan minumnya dalam waktu yang lama. Karenaku, kata Allah SWT. Beda, kalau sholat kan kita enggak makan minum, ya. Tapi cuma 10 menit, 5 menit. Tapi puasa dari pagi sampai maghrib. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya, makannya, minumnya karena aku. Ini menunjukkan bahwasanya seorang hendaknya dia berpuasa ikhlas kepada Allah. Kenapa puasa? Karena Allah. Min ajli. Berarti apa? Yang dia akan mendapatkan pahala itu karena kalau dia melakukan puasa ini dengan syarat ini, yaitu dia meninggalkan makan minum itu karena Allah. Tapi kalau orang berpuasa bukan karena Allah, dia tidak dapat pahala sebagaimana yang dia janjikan oleh Allah SWT.
Di sini dia meninggalkan syahwatnya, makan minumnya itu karena aku, kata Allah SWT. Karena Allah SWT, bukan yang lain. Maka karena itulah dia dapatkan pahala. Kemudian riwayat selanjutnya juga sama, ya. Riwayat dari Abu Hurairah dan juga dari Abi Sa'id Al-Khudri. Kemudian riwayat terakhir dalam bab ini disebutkan dari hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan yadkhulu minhu as-sha'imun yaumal qiyamah la yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum yuqalu aina as-sha'imun fayadkhuluna minhu fa idza dakhala akhiruhum ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Yaitu hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya sesungguhnya di dalam surga ada satu pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan, yang mana orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat nanti akan masuk ke dalam surga melalui pintu tersebut, dan tidak akan ada orang yang masuk melalui pintu tersebut selain mereka. Dikatakan, mana orang-orang yang berpuasa? Kemudian mereka pun masuk ke dalam surga melalui pintu tersebut sampai masuk orang yang terakhir dari mereka, kemudian pintu tersebut ditutup dan tidak ada satupun yang masuk selain dari mereka atau setelah mereka. Maka hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang berpuasa, di mana orang yang berpuasa memiliki pintu khusus namanya disebut Ar-Rayyan. Dan ini balasan ini bagi orang yang dia berpuasa. Ketika dia berpuasa maka dia menahan lapar dan hausnya, menahan dahaganya. Maka dia masuk melalui pintu yang disebut Ar-Rayyan, di mana kata Nabi SAW, tidak akan ada orang yang masuk melalui pintu tersebut kecuali hanya orang yang berpuasa. Kemudian bab selanjutnya, bab yang ke-31, yaitu fadlu siyam fi sabilillah liman yutiqu bila darar wala tafiti haq, yaitu keutamaan puasa di jalan Allah bagi orang yang mampu dan tidak terjadi pada dirinya darar atau bahaya. Hadis ini dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min amdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu anin nar 70 kharifan. Hadis ini dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada seorang hamba yang dia berpuasa satu hari fi sabilillah di jalan Allah, kecuali Allah SWT akan menjauhkan orang tersebut dari neraka 70 kharifan, 70 tahun. Ini tadi yang kita sebut makna dari as-siyamu junnah. Puasa itu adalah tameng. Tameng dari apa? Dari api neraka. Nah, hadis ini menunjukkan apa? Orang yang berpuasa, kata Nabi, akan dijauhkan dirinya dari api neraka satu hari dia puasa. Satu hari dia puasa, maka dia akan dijauhkan dirinya dari neraka 70 tahun. Maksudnya 70 tahun perjalanan. Dalam riwayat yang lain jelas-jelas disebutkan man shoma yauman fi sabilillah, juga hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah SWT akan jauhkan dia dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan, satu hari seorang berpuasa fi sabilillah.
Maka di sini apa maksud dari fisabilillah di sini? Di sini disebutkan ya makna fisabilillah kalau dimutlakkan para ulama menjelaskan makna fisabilillah adalah seorang yang berjihad di jalan Allah. Itu makna. Tapi ada makna lain yang disebutkan. Menurut Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwasanya ini ya wallahu a'lam, menurut beliau di sini ada sedikit yang perlu diperhatikan. Kenapa? Karena orang ketika berjihad justru Nabi SAW dalam beberapa riwayat justru menyuruh, yaitu ketika Fathul Makkah misalnya untuk berbuka. Supaya apa? Supaya kuat. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwasanya makna fisabilillah di sini diartikan bukan makna ketika dia berjihad di jalan Allah melawan musuh. Tapi fisabilillah di sini diartikan ala syar'illah, sesuai dengan syariat Allah. Yaitu dia berpuasa ikhlas karena Allah SWT dan mengikuti Nabi SAW. Itu maksudnya ya menurut beliau. Kenapa? Karena seorang yang dia berjihad di jalan Allah justru dalam waktu tertentu dia justru dibolehkan untuk tidak berpuasa. Yang wajib saja boleh dia berbuka kemudian dia qadha. Maka wallahu alam ya maksud di sini menurut Syekh Utsaimin rahimahullah bahwasanya fisabilillah di sini diartikan ala syar'illah, sesuai dengan syariat Allah, yaitu seorang dia berpuasa karena Allah, ikhlas kepada Allah dan mengikuti syariat Nabi. Maka karena seorang yang berpuasa seperti itu, satu hari dia berpuasa karena Allah, dia dijauhkan dirinya dari api neraka. Nah, wallahu ta'ala ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini, dan insyaallah kita lanjutkan nanti masih pembahasan ya, puasa. Nah, ini pertanyaannya panjang juga ini ya, jawabannya. Apa mau dijawab sekarang? Pertanyaannya, kalau saya baca mungkin Anda ketawa. Bukan ketawa tapi mantap ini. Ini yang menjawabnya bagusnya praktisinya. Saya belum praktisi ini. Apa pertanyaannya kira-kira? Apa manfaat poligami untuk wanita usaha? Itu biar nanti dijawab sama praktisi. Nah, wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.